Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsulani Sandi dengan NIM 501322432 pada mata kuliah Sejarah dan Filsafat Matematika. Pokok pembahasan yang akan saya sampaikan pada diskusi 5 kali ini yaitu mengenai 3 permasalahan konstruksi dari zaman kuno, di mana 3 permasalahan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama mengenai hipogrid dan kuadratur lingkaran, yang kedua mengenai menggandakan kubus, dan yang ketiga adalah triseksi sudut. Untuk yang pertama yaitu membahas tentang seorang tokoh matematika yang luar biasa dari Yunani kuno. Namanya adalah Hippocrates dari Zenos. Jadi beliau ini terlibat dalam salah satu masalah matematika yang terbesar pada zamannya, yaitu kuadratur lingkaran. Jadi beliau ini hidup sekitar abad ke-5 sebelum Masehi di Yunani. Beliau adalah seorang ahli matematika dan astronom. Pada saat itu Yunani adalah pusat perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang matematika. Jadi banyak ahli yang mencoba memecahkan masalah-masalah geometri yang rumit. Salah satunya itu adalah kuadratur lingkaran. Nah, apa yang dimaksud dengan kuadratur lingkaran? Jadi, singkatnya adalah usaha untuk membuat persegi yang luasnya itu sama persis dengan sebuah lingkaran, yaitu dengan menggunakan alat yang seadanya, yaitu penggaris dan jangka. Mungkin kedengarannya itu sangat sederhana, tapi nyatanya sangat sulit karena melibatkan nilai pi, di mana nilai pi ini itu tidak bisa kita hitung dengan tepat karena menggunakan alat yang sangat terbatas tadi. Walaupun Hippocrates ini tidak berhasil memecahkan masalah kuadratur lingkaran, tetapi dia membuat penemuan yang sangat penting. Dia menemukan bahwa beberapa bentuk bulan sabit atau yang disebut dengan lun bisa dikuadratkan. Artinya, dia bisa membagi atau membuat persegi yang luasnya itu sama dengan beberapa bentuk bulan sabit tertentu. Alat yang digunakan pada masa itu juga hanya 2, penggaris tanpa skala dan jangka. Jadi penggaris ini digunakan untuk menggambar garis lurus tanpa bisa mengukur jarak. Sedangkan untuk jangka itu digunakan untuk menggambar lingkaran. Jadi dengan alat yang sederhana seperti ini, tantangan untuk memecahkan masalah geometri itu menjadi lebih besar. Oke, selanjutnya kita bahas sedikit tentang kesalahan yang dilakukan oleh Hippocrates. Setelah berhasil dalam mengkuadratkan beberapa bentuk lun, Hippocrates ini membuat asumsi yang keliru. Jadi, ia berpikir bahwa semua lun bisa dikuadratkan. Tetapi, kenyataannya hanya beberapa bentuk lun tertentu saja yang bisa. Kenapa? Karena bentuk-bentuk ini itu memiliki karakteristik geometris yang sangat spesifik. Hal ini mengingatkan kita bahwa dalam matematika kita harus berhati-hati dalam membuat kesimpulan. Terkadang apa yang berlaku untuk satu hal belum tentu berlaku untuk hal lain. Selanjutnya kita bicara mengenai batasan. Nah, Hippocrates ini hanya bisa menggunakan penggaris dan jangka. Selain itu, di zamannya, metode aljabar atau analitik belum ditemukan. Jadi mereka ini benar-benar mengandalkan konstruksi geometri. Nah, tantangan terbesarnya itu adalah menangani angka irasional seperti pi. Hal ini membuat masalah kuadratur lingkaran semakin rumit. Tetapi, meskipun ada kesalahan dan batasan, kontribusi Hippocrates ini tetap luar biasa. Jadi beliau ini adalah seorang pelopor dalam studi geometri yang lebih rumit dan membuka jalan untuk penelitian tentang bentuk-bentuk non-linear. Jadi karyanya juga menginspirasi banyak ahli matematika lain. Dan meskipun ia tidak bisa menyelesaikan masalah kuadratur lingkaran, beliau ini tetap membantu kita dalam memahami konsep luas dan volume. Nah, itu yang penting sampai sekarang. Jadi, kenapa masalah kuadratur lingkaran ini tetap menarik hingga hari ini? Karena ada 3 alasan utama. Yang pertama, karena hubungannya dengan pi sebuah konstanta yang sangat penting. Kedua, karena batasan alat klasik seperti penggaris dan jangka membuat masalah ini lebih menantang. Dan yang ketiga itu adalah karena adanya upaya memecahkan masalah ini, hal ini memicu perkembangan banyak cabang matematika lainnya. Oke, untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang masalah-masalah geometri klasik dari Yunani kuno.
Jadi kali ini kita akan membahas tentang sebuah legenda yang menarik dari Pulau Delos dan masalah geometri yang muncul darinya. Jadi, menurut legenda Yunani, di Pulau Delos ini pernah terjadi wabah yang sangat mengerikan. Jadi penduduk yang putus asa meminta bantuan dari orakel Delphi. Nah, orakel ini memberikan jawaban yang cukup aneh, yaitu mereka harus menggandakan ukuran altar Apollo yang berbentuk kubus. Jadi hal ini adalah perintah yang cukup unik karena tampaknya sederhana tetapi sebenarnya sangat menantang. Dari sini muncul masalah geometri yang dikenal dengan masalah penggandaan kubus. Hal ini juga disebut dengan masalah Delos. Jadi penduduk ini diminta untuk membangun kubus baru yang volumenya itu 2 kali lipat dari kubus yang sudah ada. Nah, apa tujuan dari masalah ini? Secara sederhana, kalau kubus awalnya punya panjang sisi A, maka kita harus membangun kubus baru dengan panjang sisi X, sehingga volumenya itu menjadi 2 kali lipat atau X pangkat 3 sama dengan 2A pangkat 3. Mungkin kedengarannya itu sangat mudah, tetapi ternyata dengan alat yang tersedia pada waktu itu, masalah ini sangat sulit untuk diselesaikan. Sekarang mari kita lihat alat yang mereka gunakan, yaitu yang pertama menggunakan penggaris tidak berskala. Nah, penggaris ini digunakan untuk menggambar garis lurus, sedangkan jangka ini digunakan untuk menggambar lingkaran dan memindahkan jarak. Nah, masalahnya ini adalah untuk menggandakan kubus, jadi kita butuh akar kubik dari 2. Dan ini tidak bisa dikonstruksi hanya dengan penggaris dan jangka. Jadi, hal ini adalah salah satu dari 3 masalah geometri klasik yang tidak bisa diselesaikan dengan alat-alat sederhana. Oke, mari kita lanjutkan pembahasannya. Jadi, di sini kita akan melihat bagaimana Hippocrates dari Chios mencoba menyederhanakan masalah penggandaan kubus ini. Jadi, Hippocrates ini membuat langkah cerdas. Daripada langsung membangun kubus baru dengan volume 2 kali lipat, jadi beliau ini memutuskan untuk mencari 2 garis pembanding tengah atau mean proporsional antara sisi kubus asli dan 2 kali panjangnya. Nah, dengan cara ini, masalahnya itu jadi lebih sederhana dan bisa dianalisis dengan cara yang lebih mudah. Sekarang, mari kita lihat bagaimana Hippocrates menggunakan konsep proporsi geometri. Jadi katakanlah panjang sisi sebuah kubus awal itu adalah A. Dan kita ingin membangun kubus dengan sisi 2A. Nah, kita mencari 2 garis X dan Y sehingga mereka membentuk barisan geometri. Jadi kita punya A per X sama dengan X per Y sama dengan Y per 2A. Jadi ide ini membuat masalah lebih mudah diuraikan karena fokusnya adalah mencari proporsi yang tepat, bukan langsung membangun sebuah kubus. Dari sini tujuan utamanya itu adalah menemukan nilai X yang memenuhi persamaan X pangkat 3 sama dengan 2A pangkat 3. Sederhananya, ini seperti mencari akar kubik dari 2 dan mengalikannya dengan panjang sisi kubus asli. Hal ini luar biasa karena meskipun dia belum punya notasi aljabar modern, dia sudah memikirkan solusi yang melibatkan konsep aljabar. Tapi sayangnya, ada batasan besar, alat yang digunakan pada zaman itu hanya penggaris tidak berskala dan jangka. Jadi tidak cukup untuk menyelesaikan masalah ini. Meskipun metode Hippocrates sangat inovatif. Jadi beliau tidak bisa menemukan solusi akhirnya. Meski begitu, kontribusi Hippocrates sangat penting. Jadi beliau ini meletakkan dasar untuk pendekatan baru dalam matematika yang menginspirasi banyak matematikawan setelahnya. Oke, untuk pembahasan yang ketiga yaitu tentang masalah-masalah geometri klasik dari Yunani kuno, yaitu mengenai masalah triseksi sudut. Jadi, apa sebenarnya tujuan dari triseksi sudut ini? Jadi ketika kita ingin membagi sebuah sudut sembarang menjadi 3 bagian yang sama besar hanya dengan menggunakan alat konstruksi sederhana, di zaman Yunani kuno kita hanya memiliki 2 alat, yaitu penggaris tidak berskala dan jangka. Jadi hal ini itu sangat membatasi karena kita tidak bisa mengukur jarak secara langsung dan hanya bisa menggambar garis lurus atau lingkaran. Nah, meskipun pernyataan masalah ini tampak sederhana, tetapi tantangannya itu sangat luar biasa.
Jadi selama berabad-abad, para matematikawan ini telah menciptakan berbagai metode untuk mencoba memecahkannya. Dan beberapa bahkan menggunakan kurva yang lebih kompleks. Hal ini menunjukkan bahwa matematika itu bisa sangat kreatif. Nah, pada akhirnya, pada abad yang ke-19, terbukti bahwa triseksi sudut ini umumnya tidak dapat diselesaikan hanya dengan penggaris dan jangka. Hal ini menunjukkan bahwa bahkan masalah yang tampak sederhana bisa memiliki implikasi yang dalam dan tak terduga dalam matematika. Jadi sekitar abad ke-19, matematikawan ini menyimpulkan bahwa tidak mungkin membagi sembarang sudut menjadi 3 bagian yang sama menggunakan alat yang biasa digunakan, yaitu tadi penggaris yang tidak berskala dan jangka. Dan inilah saatnya kita menyadari bahwa alat yang kita gunakan ini sangat mempengaruhi hasil akhir. Tapi bukan berarti semua itu tidak ada solusinya. Jadi matematikawan ini menemukan bahwa dengan sedikit melonggarkan batasan pada alat, nah, triseksi sudut ini dapat dipecahkan. Hal ini berarti jika kita bermain dengan alat yang berbeda, berarti kita bisa menemukan solusinya. Nah, salah satu solusi yang paling terkenal berasal dari Archimedes ialah penggaris bertanda dengan 2 tanda tetap. Dengan metode ini, ia menunjukkan bahwa mungkin untuk membagi sudut menjadi 3 bagian yang sama, penemuan solusi alternatif ini memiliki dampak yang sangat besar dalam dunia matematika. Hal ini menunjukkan bahwa batasan pada alat yang kita dapat mempengaruhi apa yang kita capai. Terkadang kita perlu mempertimbangkan asumsi dan batasan yang kita tetapkan pada diri kita sendiri dalam setiap masalah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai 3 permasalahan. Mungkin dapat ditarik kesimpulan bahwa keterbatasan alat klasik tidak hanya membatasi kita, tetapi juga mendorong kita untuk menemukan cara baru dalam berpikir. Mungkin kita bisa belajar dari para matematikawan kuno yang terus berusaha meskipun menghadapi tantangan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.